والإيمان واجعلها معمولا ومنشورا واكشف الكرب للمقربين وقضي إلينا الذنب واغفر للمجرمين وتقبل الله واشرح صدرك على عبادك المؤمنين أجمعين ووسع صدرك والظالمين ولا بالفقير نوال الله إلهم بداية ونشهد على المعاندين المنافقين والعضوان يجعلنا يا ربي نصرف في جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا وبالذنب من ذنوب الخطايا وزدنا بعلمك وفضلك وقولك اجدر بالطلع وتوفنا مسلمنا مؤمنا دخلنا بك بخير اجمعين صل وسلم على النبي المحبوب الاشرف والله والغلا وسلم وسلم على هذا النبي المحبوب للانسان والله والغلا وسلم على هذا النبي المحبوب للانسان والله والغلا ولا يوصف ومن إله المنصور آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بكلمات الله الذي خلق الله الذي لا يضل مع اسمه شيء ولا السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita, kehadiran kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman dan yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dituntun ke jalan yang terang benderang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia-muliakan ayah kita Al-Mukarramah Haji Masrani Hadi, pada malam hari ini bisa kembali berhadir bersama-sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah menunjukkan sesuatu rahmat yang luar biasa. Kada disangka turun hujan lebat. Turun hujan itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di muka bumi. Makanya rahmat kepada semua Allah turunkan. Kelihatannya aja hari hujan dikira seluruh dunia hujan.
Bisa jadi di ada kita lakukan hujan, di daerah lain ada hujan. Cuman jangan salah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turun rahmat, bujur-bujur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik rahmat yang Allah turunkan itu ada syaitan, iblis laknatullah beserta Allah turunkan rahmat di situ. Jadi hati-hati untuk anak-anakku tatkala hari hujan, jangan menyalakan HP. Ada kepentingan, ada urusan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Nah, HP pakai maaf mengingatkan ulun mengingatkan guru syekh dulu sini jangan tuh sini. Nah, apa guru aja takutan Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, Allah turunkan bala, berataan manusia ketakutan. Jangan sampaikan karena ketakutan. Kita menuntut ilmu, duduk di ta'lim, bermajelis, perhatikan menghadap Allah, menghadap daripada Rasulullah, memuji-muji Nabi. Jangan sampai kita bermain-main. Nah, lain hal. Apa kabar? Sambar petir. Adakah orang-orang bisa disambar petir? Ada. Ujar siapa? Ya boleh. Nah, hati-hati karena HP itu mengandung sinyal. Tuh. Apa itu sinyal? Apa sinyal lah? Tahu kamu sinyal? Sama guru kita tahu sinyal. Nah, ada magnetnya, hati-hati. Jangan sampai kita menuntut ilmu, memuji daripada Rasulullah junjungan kita, akibatnya bukan mendapat syafaat, tapi kadang mendapat syafaat. Berapa banyak orang yang riya memuji daripada Rasulullah, Allah akan tetap terima karena janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah penafsiran. Maka yang kita tolak majelis. Ini rahmat diturunkan Allah luar biasa. Hujan, seandainya Allah akan menguburkan banyu, niscaya kering kerontang bumi ini. Nah, itu yang disambut rahmat. Mensyukuri rahmat dia, itu bicaranya kita mensyukuri rahmat. Di balik rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ pun ada godaan daripada syaitan yang terkutuk. Itu sampai akhir zaman setan. Gara-gara gampangan makhluk Allah yang mulia, yang alim pada asalnya. Semua umpati apa yang Allah Subhanahu wa taala umpati. Kalah-kalah kita manusia. Hati-hati. Sesungguhnya Allah beserta kita, Rasulullah beserta kita, iblis pun beserta kita. Makanya kita membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena iblis ada di dalam diri. Makanya hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Karena dia sudah bersarang di pada dalam tubuh manusia. Beda dengan Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah memang bujur-bujur iblis, dan Rasulullah yang iblis. Kita ada melihat iblis. Di mana aja bersarang di dalam awak. Kada tahu. Makanya iblis bersarang di dalam tubuh daripada manusia. Makanya ada baik, ada kada baik, ada kiri, ada kanan. Hati-hati. Makanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya iblis sudah kita. Tinggal kita mengendalikannya bagaimana.
Nah, dalam menghadapi sebentar lagi kita akan menghadapi daripada bulan Ramadan, bulan puasa. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, yaitu orang-orang yang terdahulu, dan akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini dikisahkan di dalam syariat bahwa sesungguhnya iblis diikat daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandangan kita, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan iblis dibelenggu Allah, iblis diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat kadangnya iblis itu diikat bergantung ada di pohon rambutan, ada ini musim cuaca bergantung di pohon cuaca, ada mulai bukan nang itu nang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Tetapi sesungguhnya Allah mengikat daripada syaitan laknatullah itu lewat daripada diri manusia itu sendiri. Maka berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, nang kita beriman itu nang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis nang ada di dalam diri kita, amunnya bubuhan pian-pian berataan berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala iblis akan diikat. Tapi bila kamu ada puasa, paham nih bila nyata berhitung, paham iblis diikat ya, paham berarti di mana iblis diikat. Tanda iblis diikat pada diri manusia. Inya berpuasa. Nawaitu sama qadiman abi farad syahr Ramadan hadhihi sabilillahi ta'ala. Mulai habis sembahyang tarawih, nah itu iblis diikat toh. Mulai kita sembahyang tarawih, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata sunat tarawih rahimakumullah. Iblis ikat supaya istighfar kemana-mana. Tanda iblis kali diikat, inya malam ada tarawih, inya malam ada tadarus, isuknya maghribnya ada puasa, muridnya kali tubar sama puan. Nah itu tanda iblis laknatullah ada diikat. Pada hakikat iblis diikat pada diri manusia, pada diri insan, pada diri makhluk. Bila makhluk itu ya ayyuhalladzina amanu, nya beriman kepada Allah, nya melaksanakan perintah Allah, wajib berpuasa, nya berpuasa, maka terikat dengan sendirinya. Kita sama-sama ikat. Engkau sendiri yang Allah Ta'ala mengikat, karena engkau beriman kepada Allah, niscaya terikat iblis. Bila kita ada puasa, ada beriman kepada Allah, ada melaksanakan puasa, iblis terbuka. Nah, kalau terikat macam-macam tuh godanya. Ada yang namanya tampalnya dok di paru, di muhang, kan. Nah, jadi hati-hati. Dudukkan bujur-bujur. Berapa banyak kita masih membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, satu ayat maknai bujur-bujur. Ada terjemahan, ada kandungan, ada tafsir, ada naum, ada syarah. Orang-orang alim luar biasa maknai dengan satu ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah Ta'ala nak tahu ya ayyuhalladzina amanu adalah sesungguhnya dirimu sendiri. Bila kata ya ayyuhalladzina amanu itu dirimu sendiri, hendak beriman, hendak ada itu dirimu sendiri.
ada urusan bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nang beriman kada beriman tu ikam seorang mengolah. Ikam hendak masuk neraka jahanam, ikam seorang hendak masuk surga, ikam seorang. Bila hendak masuk surga, minariyadil jannah, tinggalkan perbuatan kejinan gawi ampun Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, habis ini guru kita menyambung rutinitas kita setiap malam. Yang terakhir, sepandai-pandainya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kada menggawi akhlakul karimah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiat daripada Nabi, maka hancurlah amal ibadah itu. Yang pertama, sealim-alimnya manusia bila ingin berdusta, makin banyak dusta, makin hancur amal ibadah kita. Yang kedua, makanya bakal ingkar janji. Gawin sama ingkar janji itu. Siapa? Nah, ini gawi yang ingkar janji ini sesungguhnya gawi iblis, setan la'anatullah. Nang ingkar janji ini gawi iblis. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, engkau kuciptakan sempurna. Umpat di semua apa namanya Allah taala umpatinya, maka ia sudah diciptakan mulia nih. Aku diciptakan daripada api. Tapi apa yang terjadi? Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tidak akan mau karena wujudnya sempurna. Ingkar janji, ingkar. Hati-hati. Dua modal kita, jujur, amanah, kada ingkar janji. Insya Allah di dalam hidup kita, duduk kita, dimanapun kita duduk, maka bujur-bujur kita menjadi makhluk Allah yang sempurna. Bila puasa kepada puasa, bila kada. Jangan bila kada berpuasa kepada puasa, tapi makan di dapur. Untuk jamaah anak-anakku, apa di majelis di hari kunci ada tidak ngabar dari makasih nak kabar sudah guru ada isyarat pada malam hari ini di saat pembacaan Cipta Doro daripada pertama Allah turunkan hujan, Allah turunkan rahmat, langit 7 lapis langit dan bumi menangis ditinggalkan oleh kekasih Allah seorang aulia Allah, dan ulun mulai hendak maghrib tadi sudah dihabarkan kayak kunci ngaran sini Haji Anyan bin Jabar. Kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan di Jabar Wasirin di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang mulia meninggal dunia, meninggalkan alam semesta, kada mati, bahasa maka disebut dengan meninggal dunia. Kada mati dunia, bila mati itu mati bebujuran. Tapi meninggalkan dunia yang panah ini untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat, turun hujan, menangis melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Penyampai daripada penyambung lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Imbah datang. Abah wuru kita, wuru masrani hati.
Alhamdulillah dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ambil bermurah-murah ambil karena kabar sudah sampai kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan daripada kubur beliau, dan kita pun mendoakan mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang alim kepada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada al-mukarram ayahnya di masalah hadis tafadhal mashkura. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. yakni segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya dalam sedikit malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di negeri Baitul Maqdis. Pada suatu malam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring di dalam Masjidil Haram, di antara tidur dan jaga, tiba-tiba datang Sayyidina Jibril alaihissalam dan Sayyidina Mikail alaihimussalam. Kedua malaikat itu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Assalamu alayka ya sayyidal mursalin. Maka Rasulullah berdiri dan menjawab salam keduanya. Waalaikumsalam ya ruhal amin. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, marilah kita berjalan bersama hamba. Maka sabda Rasulullah, kemana kita berjalan? Ujar Rasulullah, wahai Jibril, kemana kita berjalan? Maka jawab Jibril, kita berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat Allah Rabbul Alamin. Kehadirat Allah Rabbul Arsyil Azim. Maka malaikat Jibril menarik tangannya Rasulullah. Rasulullah yang orangnya mulia keluar dari dalam Masjidil Haram. Maka Rasulullah melihat seekor buraq yang sangat cantik, yang sangat indah, pipinya seperti pipi manusia dan kakinya seperti kaki onta dan ekornya pun seperti ekornya onta. Pernah melihat gambarnya orang-orang? Jangan boleh ada ini. Bahari gambar borak-borak bunges, mukanya kayak kita manusia, kayak perempuan yang cantik, tapi badannya seperti onta, ekornya, buntutnya pun seperti onta. Itu namanya barqun.
burak-burak. Burak ini selama 40 tahun menantikan baginda Rasulullah, hanya mendengar-dengar saja. Muhammad belum hendak mana melihat orang mana. 40 tahun menantikan. Urus kering awak burak-burak. Jadi di antara 4.000 burak itu, nang paling kurus tadi ya burak ini kan saged ditunggang Nabi kurus mana. Jadi didatangnya di Jibril di antara burak 4.000 ekor dari itu. Didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, burak-burak kurus dibunjuk sana. Ujar malaikat Jibril, wahai burak, kenapa sampean ini jadi kurus kering kayak ini? Kenapa? Kurus. Ujar si burak, ulun ini kada nyaman makan, kada nyaman kuring, kada nyaman minum. Apa yang dipikirkan? Ujar malaikat Jibril, wahai burak, kenapa? Jadi ujar burak, anu rela. Bahasa kita tuh. Aku ni jar burak rela mendengar nama Muhammad, tapi belum berjumpa dengan orangnya. Baru mendengar ngarannya. 40 tahun memikirkan itu, jadi kurus keringan sudah, maka diambillah burak itu. Apa dia cinta kita dulu lah, mencintai, mengganang. Jadi jangan kalah mengganang pacar. Saya diulang gini nih. Tapi kadang mengganang Nabi, kalah ganangan ini. Nah ini kesalahan. Jadi hendak banyak-banyak mengganang Rasulullah itu daripada mengganang pacar. Nanti burak aja. Lalu diambil burak ini, dibawa ke dunia. Begitu sudah berjumpa dengan Rasulullah, berangsur-angsur badannya gemuk, gembira hati burak-burak. Lalu sebagai tunggangan kendaraannya Nabi untuk Isra dan Mi'raj sampai ke 7 lapis langit. Dan berjanji, ujar Jibril, ya Rasulullah, nanti kalau sampai hari kiamat di mahsyar, jangan menunggang dan menaiki burak yang lain. Harus burak ini juga. Karena orang cinta tadi. Jadi mulai di dunia sampai akhirat, di yaumil mahsyar, tetap burak itu jadi kendaraan Rasulullah. Rasulullah cinta dengan umat. Kita cinta dengan Rasulullah. Alhamdulillah sementara duduk di majelis nang kadang menghidupi HP itu berarti cinta dengan Rasulullah. Tapi kalau dia sambil main HP berarti cintanya kurang.
masih ada godaan-godaan. Buktinya cinta Rasulullah dengan kita ada nggak? Nih, buktinya Rasulullah cinta dengan kita. Gunung Uhud merayu untuk Nabiullah Muhammad menjadi emas untuk Nabiullah Muhammad. Gunung Uhud kayak apa? Gunung Uhud menjadi emas hendak diberikan dengan Rasulullah, ditawarkan dengan Rasulullah. Tapi ditolak oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diberi emas, jangankan gunung Uhud, nak kayak sesimut udang aja yang hilang tapukan kita mencari ini. Tapi ditolak oleh Nabiullah Muhammad karena bukan dambaan Nabiullah Muhammad. Apa dambaan sih? Apa dambaan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW? Dambaan Rasulullah. Ya Allah, jangan ada satu umatku masuk ke dalam neraka. Ini dambaan sendiri. Sebelum diiyakan oleh Allah SWT, kadang berhenti sini mendoakan kita. Cinta balas dengan Muhammad. Jadi sebaliknya kita cinta dengan beliau. Sampai gunung Uhud menjadi emas ditawarkan, diberikan dengan Rasulullah. Lalu diambil sidin, ditolak sidin. Karena dambaan sidin, ya Allah, ulun minta bukan gunung Uhud menjadi emas diberikan dengan ulun minta satu permintaan, jangan ada satu pun umatku ya Allah masuk ke dalam neraka. Cintanya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan Rasulullah, termasuk jangan ada satu pun umatku yang masuk ke dalam neraka. Jadi amalkan Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 kali baca sesudah sembahyang subuh, yang tidak diselang-selangi dengan perkataan dunia. Apa perkataan dunia? Bepender. Jangan bepender. Baudu jangan bepender. Ada orang mandiri jangan disahuti. Godaan. Pernah enggak kita wudhu di pendiri orang? Rancak, bukan kata benar. Jadi kalau kita wudhu, mengambil air wudhu, jangan lagi menyahuti orang bukan. Biar dia orang, biar dia tangi orang duit. Tinggalkan dulu dunia sementara. Kemudian berwudu, jangan auratnya dibuka. Ada orang berwudu bersawar handap,
Ada, tapi banyak. Sudah bagus pakai sarung, diangkat sarungnya, itu mencungul, bauduk, bawa Quran, bauduk, jangan ada bauduk pegang Quran. Hendak membaca kalam Allah, bauduk. Hendak menghadap Allah, wudu. Bahari orang tua melajari nak yang dia. Habis wudu nanti baca doanya, habis itu jangan kepender. Tambahi lagi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai ketika sembahyang bawa itu. Kemudian hendak qomat berselawat 21 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 21 kali baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya maulana ya karim. Ya Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ilahi antal maqsud, ilahi antal ma'bud, ilahi antal mawjud. Waridha aman bi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Baru bersuara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblah. Adaan sendirian, imaman jadi imam, ma'muman jadi makmum. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Kenapa jadi panjang? Sampai anak harakat boleh memasukkan. Yang aku sembahyang waktu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat dengan Allah Ta'ala. Habis sudah itu dalam hatinya baru bar. Kalau belum habis jangan bar. Karena Rasulullah menerima sembahyang sholat. Jadi kurang lebih sebulan 2 bulan ini 2 orang hirup tempat kayak situ juga. Yang segongnya dulu Guru Qadir. Guru Qadir biasa di wadah kunci meninggal Guru Qadir. Nah, hari ini Kai belum meninggal. Tadi siang keponakannya Guru Hamidan, anaknya Guru Rumainur meninggal juga. Bini-bini umur 15 tahun. Bujang bidadaris. Bini-bini mati bujang bidadaris. Jadi
Jadi hari ini alhamdulillah sudah 2 kali tadi Fardu Kifayah. Baik. Hai kondisi bagian lagi. Besokan tadi kawan dia sakit jiwa. Kalau marhumah Nur ayat tadi sama halnya dengan bini di rumah ayat itu. Meninggal. Habis itu ulah medan pulang. Sudah tuntung sembahyang yang baik yang di rumah sakit. Ulah medan pulang. Telepon. Mahabari pihak Guroi. Anak kemanakan. Anaknya Ustaz Lumayan Nur meninggal Guroi. Oh yang di kaca-kaca kemarin kan yang kita waktu ada Habib dari Jakarta itu dimintakan baju segala macam. Antum itu meninggal. Bujang SMP 15 tahun SMP itu kelas 12 karena 12 tahun SD 6 tahun masuk SD 6 tahun 12 tambah SMP 3 tahun 15. Ya Allah, doakan di sisi Engkau ya Allah, beri rahmat. Berikan pasak berikan. Itu cintanya Rasulullah dengan kita. Ada di akhir sini Gunung Uhud jadi atas. Ditolak oleh sini. Ada di sini. Lalu apa permintaan engkau ya Rasulullah? Ya Allah, permintaan ulun satu aja, jangan ada satu orang pun umat ulun masuk neraka. Sebelum Allah mengiyakan, ada ampis itu doa. Umatku ya Rasulullah. Rasulullah kenal nanti dengan umat beliau. Karena ada tanda cap stempel di jidat kita, ada stempel nanti bertulisan memhak dan artinya dibaca Muhammad itu umatku Rasulullah. Rasulullah Nabi kita dicap di belakang. Di antara berikan kita aja yang tengah-tengah dicap beliau dengan khatamun nubuwah sebagai tanda tidak ada lagi nabi penutup selain beliau. Dicap oleh Rasulullah. Kita doakan majelis ini mudah-mudahan kita kaum hadapi muka depan. Boleh kita menimba ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan kita kawan. Siapakah yang kaum hadapi? Nyaman kita butuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di Kebayoran ada kau yang kita berikan, ada kau berikan juga kita. Kita tarik, baik kita mengesahi Rasulullah aja, berkisah dengan Nabi. Kalau haus minum, kalau goreng jangan mengantuk. Sebaliknya kalau mengantuk jangan goreng.
Tapi Habib itu lucu sih. Habib ceramah lucu kita di Jakarta saja. Paham jadi. Paham. Alhamdulillah. Paham. Kan ada paham. La haula wala quwwata illa billah. Paham. Kata tadi yang nyahuti si kumiko. Inna lucu banget. Tapi aku hari ini tak kipik, aku ada poter di tak kipik, aku kipik lagi. Ada abar tulisannya nama mana poter. Abang terus kumpul tuh bisa jual dengan anjing bisa jual. Abang dulu tuh kan berpestol, berpestol tuh jual. Atau ada yang di sini ada pestol sini. Kalau sini bicara apa juga pestol itu. Cabut gitu deh. Nah orang takut sudah sini berpestol dan cabut aja sini. Baik itu. Kalau kita urut pistol sih. Nah, bisa murah aja lah. Apabila si burak tadi itu hendak berjalan, dikepalkannya sayapnya, nya bersayap, maka berjalanlah ia dengan secepat kilat. Karena tadi terpisah guntur, nyari-nyari ada juga kilatnya di sini. Udah sambung kisahnya dengan kilat gitu. Jadi secepat kilat dan sekali melangkah menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Si buraknya nah sekali melangkah sejauh mata memandang. Kayak panjangnya. Kena sampai kena kisahnya. Nang Nabi itu orang keluar. Sampai Nabi itu orang keluar kita makanan udah. Setelah itu berkatalah malaikat Jibril kepada Mikail, ambilkan aku air Zam-Zam dan air Kautsar dengan suatu bejana untuk mensucikan hati Nabi dari Allah, yakni segumpal darah yang hitam. Tempat waswis syaitan. Ada nggak waswis? Mana waswis? Dibakar kita. Mahyang. Berwudu. Nang kadang-kadang berbunyi, bakar segala macam. Kalau sudah berwudu, nak bersoleh, ada macam-macam karenanya. Itu waswis karenanya tak. Maka sebelum berwudu tadi itu istighfar dulu kita. Apalagi kalau kita bisa, artinya syariat dan hakikat tadi itu jalan. Paling tidak yang berwudu itu siapa dan diwudukan itu siapa. Paling tidak seperti itu. Jadi bukan rasanya kita yang bodoh, begitu juga sembahyang. Yang sembahyang itu siapa, yang sembahyang itu siapa.
Kemudian kesimpulannya untuk menolak waswis tadi itu, pikir di dalamnya jangan lupa Allah, 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 Allah. Bahkan di dalam jam-jam sekalipun boleh kita pikir, asalkan jangan diucapkan dengan lidah, di dalam hati, karena itu zikir wajib. Hati wajib pada bulan ini ditinggalkan. Ini otomatis menghilangkan waswis tadi. Kalau hati kita selalu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat itu senang. Jadi belum wudhu dari itu baca istighfar. Ini bulan Rajab. Ada enggak istighfar bulan Rajab? Ada. Berapa kali baca? 70 kali. Besok kan 70, sore 70. Apa istighfarnya? Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, sambil angkat-angkat dengan tasbih 70 kali sebulanan, mulai awal bulan Rajab sampai 30 Rajab. Yang ditinggal istighfarnya Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Habis subuh 70, habis asar 70, besok itu lagi bulannya patah. Tasbihnya ada enggak tasbihnya khusus bulan Rajab? Ada. Kemarin dari hari pertama sampai 10 hari tasbihnya subhanallahil hayyul qayyum. Berapa kali? 100 tiap hari. Habis subuh aja, sore kata. Dapat 10 hari. 11 hari ke 20 hari lain lagi tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhanallahil ahadus samad. 100 juga. Hampir sudah subhanallahil hayyul qayyum ini. Berpindah pula subhanallahil ahadus samad. 100. Istighfarnya tetap Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Nah ini sudah menuju kita yang ke 30. Sudah menuju yang ke 30 ini. Menuju ke 30. Yang 20 menuju ke 30 sudah 2 hari. Apa tasbih? Tasbihnya subhanallahil rauf 100 kali. Besok habis subuh 100 kali baca. Istighfarnya tetap 70 kali. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, sambil angkat tangan. Nanti 27 Rajab kita baca doa. Bukan nanti kita perisalah Maria. Bukan sana cari doa 27 Rajab. Ada penghulunya istighfar. Bukan orang kawin aja ada penghulunya. Penghulu istighfar ada. Apa penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ma khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika
ووعدك ما استطعت أعوذ من شر صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برضا الله تعالى يا رب العالمين. Ini penghulu istighfar. Penghulu hari ada nggak? Di antara nama-nama hari Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kembali lagi Senin sampai Ahad lagi. Apa penghulu harinya? Sayyidul Ayyamnya, yaitu hari Jumat. Jumat. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Yang dulu suruh masuk bikin mesin. Jadi Sayyidul Ayyam Jumat, penghulu hari. Makanya hari Jumat itu dipapalakan jalur hari. Malam Jumatnya subuhnya baca ayat sajadah, lalu subuh sajadah kita sajadah wa iyadilladzi khalaqa sam'ahu wa basarahu quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada tak amalannya hari Jumat? Ada amalan hari Jumat 1000 kali baca. Hendak. Sebelum turun ke masjid atau menunggu waktu sampai bila azan. Kalau langsung turun baca dulu 1000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 10 menit. Buktikan ya, hari Jumat ya, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 10 menit. Bujur aja dulu 10 menit. 1000 kali. Bujur kan? Baca nanti ya. 10 menit. 2 kali 5 menit 1000. 10 menit nanti buktikan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hari Jumat. Hari Sabtu apa zikirnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 menit. Buktikan nanti ya, pakai tasbih, tasbih yang 100. Hari Ahad, hari apa? Minggu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. 15 menit. 15 menit.
Hari Senin La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali 20 menit. Coba ya nanti ya. Selasa. Ini hari ini Selasa nih ya. Selawat ummi. Nah, ini agak panjang nih. Makan dulu. Minum. Duduk. Nanti tasbih. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 40 menit. Hari Arba besok. Apa yang kita gawe? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 15 menit pulang. Khamis apa gawian kita? Tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. 15 menit. Sampai belum Jumat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 10 menit. Buktikan saja ya. Kira-kira awalnya sehari semalam berapa kira? Sehari 12 jam. 10 menit kena kalah. Mudah-mudahan kalah. Itu amalannya wali Allah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi kalau wali Allah beramalan seperti itu, kita umpat juga amalan. 4 amalan sidik. Amalan abah kumpul. Ratibul haddad, ratibul aqtas, dan ail khairat, burdah, maulid al-habsi, ciput doror, maulid al-azam, syaraf al-anam, ad-diba. Alhamdulillah kita kami maulid baik. Cukup ya sampai sekarang. Kita belum tersambung. Alhamdulillah. Mohon maaf berkata kalau panjang. Kalau kata hujan saja dah kalau sampai karena hujan juga kata baju bulik. Coba kalau kepanjangan kena jurung sama nasi kita dulu. Sampai sini aja. Mohon maaf berkata dan huwa yang menjadikan walillahi taufiq wal hidayah wal himayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah